Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir di tengah kami. Urapilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu menuntun hidup kami. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi dasar khotbah kita diambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 11. Izinkanlah saya membaca satu ayat saja sebagai inti khotbah kita, yaitu ayat 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia sesungguhnya tidak pernah lepas dari proses pembentukan. Coba kita ingat masa kecil kita, sejak kita lahir. Orang tua kita dengan penuh kesabaran membentuk kita dengan pendidikan, dengan nasihat, dengan teguran, bahkan dengan disiplin. Tujuannya sederhana, supaya kita menjadi pribadi yang baik, berguna dan berhasil di masa depan. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru di sekolah berusaha membentuk muridnya supaya cerdas, seorang pelatih membentuk anak didiknya supaya terampil, dan seorang pemimpin membentuk bawahannya supaya siap menghadapi tantangan. Semua proses pembentukan itu tidak selalu mudah. Kadang sakit, kadang membuat kita tidak nyaman, tetapi pada akhirnya kita bisa melihat hasil yang indah. Alkitab menunjukkan bahwa Allah pun bekerja dengan cara yang sama dalam hidup kita. Dalam kitab Yeremia pasal 18, Tuhan memberikan pelajaran berharga kepada nabinya melalui sesuatu yang sangat sederhana, yaitu kunjungan ke rumah tukang periuk. Yeremia diperintahkan Tuhan untuk memperhatikan bagaimana tukang periuk itu membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana. Kadang bejana itu rusak, tidak sesuai harapan, tetapi sang tukang periuk tidak membuangnya. Ia menghancurkannya kembali dan membentuknya ulang hingga menjadi bejana yang indah dan berguna. Saudara-saudara, disitulah kita melihat gambaran yang luar biasa. Tuhan adalah tukang periuk agung, dan kita adalah tanah liat di tangannya. Hidup kita sepenuhnya ada dalam kuasa dan kedaulatannya. Ia berhak membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Namun seringkali persoalannya bukan pada tangan Tuhan, melainkan pada hati kita. Ketika kita menolak untuk dibentuk, ketika kita keras kepala dalam dosa, maka hasilnya bukanlah bejana yang indah, melainkan sesuatu yang rusak. Oleh sebab itu, firman Tuhan melalui Yeremia mengajak kita untuk memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan kita, supaya kita tetap menjadi bejana yang layak dipakai olehnya. Saudara yang terkasih, inilah pesan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bagian pertama, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yeremia berdiri di rumah tukang periuk, ia menyaksikan sebuah pemandangan sederhana tetapi syarat makna. Tanah liat yang lembek itu tidak bisa menentukan bentuknya sendiri. Ia hanya bisa pasrah di tangan sang tukang periuk. Tukang periuklah yang menentukan apakah tanah itu akan menjadi cangkir kecil, kendi besar, atau bahkan bejana hias yang indah. Gambaran ini sangat jelas. Kita adalah tanah liat, dan Tuhan adalah tukang periuk yang berdaulat penuh atas hidup kita. Hidup kita ada di dalam genggaman tangannya, bukan di tangan kita sendiri. Tetapi mari kita jujur, seringkali kita berperilaku seakan-akan kitalah Tuhan atas hidup kita. Kita merasa bisa mengatur jalan kita sendiri, mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Bahkan hidup seolah-olah kedaulatan ada di tangan kita. Namun firman Tuhan hari ini menegur kita, hanya Allah yang berhak membentuk hidup kita. Ia berhak membentuk,
mengubah, bahkan merombak kembali jika ia melihat bahwa hidup kita sedang berjalan tidak sesuai dengan maksudnya. Kalau begitu, yang menentukan keindahan bejana bukan hanya tukang periuk, tetapi juga kondisi tanah liat. Tanah liat yang lembut, lentur dan pasrah di tangan sang pembentuk akan menjadi bejana yang indah. Sebaliknya, tanah liat yang keras, kering atau penuh kerikil akan sulit dibentuk, bahkan bisa hancur berantakan. Inilah gambaran tentang hati manusia. Bila hati kita lembut dan taat, Tuhan mudah membentuk kita menjadi pribadi yang indah dan berguna. Tetapi jika hati kita keras, menolak dan memberontak, maka hidup kita akan retak, pecah dan kehilangan maksud Tuhan. Saudara, kita harus menyadari bahwa Allah berdaulat bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita sesuai rencananya yang baik. Seperti seorang seniman yang dengan sabar mengolah karyanya, demikian pula Tuhan tidak pernah menyerah membentuk kita. Bahkan ketika hidup kita gagal, ketika perbuatan kita salah, Ia sanggup membentuk ulang dan memberi kesempatan baru. Namun kuncinya ada pada kesediaan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Bayangkan seorang pasien yang sakit keras. Dokter sudah menyiapkan obat dan operasi yang bisa menyembuhkan. Tetapi pasien itu menolak, merasa dirinya lebih tahu, dan bersikeras untuk mencari cara sendiri. Apa yang terjadi? Bukan kesembuhan yang datang, melainkan kehancuran bagi tubuhnya sendiri. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Allah adalah dokter jiwa yang sempurna. Dialah tukang periuk yang berdaulat penuh. Tetapi jika kita menolak untuk dibentuk, maka yang rugi adalah kita sendiri. Karena itu marilah kita tunduk ke bawah kedaulatan Allah. Jangan biarkan hati kita menjadi keras dan sulit dibentuk. Biarlah kita menjadi tanah liat yang lembut di tangannya, agar Ia membentuk kita menjadi bejana yang indah, berharga dan berguna bagi kemuliaan namanya. Tetapi berita ini tidak berhenti pada kedaulatan Allah. Ia bukan hanya berhak membentuk hidup kita, melainkan juga memberi kesempatan berulang kali agar kita mau berbalik. Mari kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan memberi kesempatan untuk berbalik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman dalam Yeremia pasal 18 ayat 7 sampai 10 memperlihatkan betapa besar kasih dan kesabaran Allah terhadap manusia. Allah berkata bahwa bila suatu bangsa hidup dalam kejahatan, Ia bisa saja menatakan hukuman atas bangsa itu. Namun bila bangsa itu mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Allah sanggup membatalkan rancangan hukumannya. Sebaliknya, bila suatu bangsa awalnya diberkati, tetapi kemudian memilih jalan yang salah, maka berkat itu pun ditarik kembali. Dengan kata lain, Allah selalu memberi ruang bagi manusia untuk memilih. Apakah mau terus berjalan di jalan yang salah, atau mau kembali ke jalan yang benar. Kebenaran ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah bukan pribadi yang kejam atau keras hati. Ia bukan Allah yang dengan cepat menjatuhkan vonis, melainkan Allah yang penuh kesabaran dan kasih. Ia memberikan kesempatan pada umatnya untuk bertobat. Kesempatan itu tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali, selama masih ada waktu. Tetapi di balik kesempatan itu ada panggilan mendesak. Jangan tunda, jangan abaikan, jangan remehkan, karena kesempatan itu tidak akan datang selamanya. Saudara, salah satu kelemahan manusia adalah merasa masih punya banyak waktu. Kita sering berkata, nanti saja aku berubah, nanti saja aku bertobat, sekarang biarlah aku jalani hidupku sesuai keinginanku dulu. Tetapi kebenarannya adalah kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan itu akan terbuka. Firman Tuhan berkata, hari ini adalah penyelamatan. Itu artinya kesempatan untuk berbalik adalah sekarang, bukan besok. Ada seorang petani yang memiliki kebun kecil di belakang rumahnya. Ia tahu ada pohon mangga yang mulai condong ke arah rumah. Setiap kali angin kencang bertiup, ia melihat pohon itu bergoyang keras seolah-olah bisa roboh kapan saja. Namun ia menunda menebangnya. Nanti saja, pikirnya, aku masih sibuk dengan pekerjaan lain. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampai suatu malam datang badai besar. Pohon mangga itu benar-benar roboh, menimpa atap rumahnya, merusak genteng, dan hampir melukai keluarganya.
Dengan menyesal ia berkata, seandainya aku bertindak lebih cepat, semua ini tidak akan terjadi. Saudara, hidup kita pun seperti itu. Tuhan sering menunjukkan tanda-tanda. Hati kita tidak damai, dosa membuat hidup kita rapuh, firman-Nya menegur kita berkali-kali. Itu adalah peringatan supaya kita segera bertindak. Jika kita menunda, maka saat badai datang, penyesalan akan terlambat. Tetapi bila kita mau berbalik sekarang, Allah sanggup membatalkan rancangan hukuman dan menggantinya dengan rancangan damai sejahtera. Karena itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan keras hati. Jika hari ini kita mendengar suaranya, mari kita merespon dengan ketaatan. Mari kita memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan kita sekarang juga. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu membuka tangannya bagi setiap orang yang mau kembali kepadanya. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan harus diwujudkan, bukan hanya dirasakan. Bagaimana wujudnya? Mari kita masuk pada bagian ketiga. Bertindak nyata, memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah diperlihatkan kepada Yeremia kuasa Allah yang berdaulat atas hidup manusia seperti tukang periuk atas tanah liat, dan setelah kita diingatkan bahwa Allah selalu memberi kesempatan untuk berbalik, kini kita tiba pada panggilan yang terakhir, yaitu panggilan untuk bertindak nyata. Dalam ayat 11 Tuhan berkata dengan sangat tegas, bertobatlah masing-masing dari tingkah langkahnya yang jahat dan perbaikilah perbuatanmu. Ini berarti Allah tidak hanya meminta kita menyadari kesalahan, tetapi juga melakukan perubahan konkret. Pertobatan sejati bukanlah perasaan bersalah sesaat, melainkan perubahan hidup yang nyata. Pertobatan sejati bukan sekadar berkata aku menyesal, tetapi diikuti dengan tingkah laku yang diubah, arah hidup yang diluruskan, dan perbuatan yang diperbaiki. Tuhan menuntut bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita perhatikan 3 hal yang terkandung dalam perintah itu. Pertama, tingkah itu berbicara tentang sikap hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita menanggapi orang lain, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita membawa diri di hadapan sesama. Kedua, langkah itu berbicara tentang arah hidup. Jalan mana yang kita pilih, tujuan apa yang kita kejar, apakah itu sesuai dengan jalan Tuhan atau tidak. Ketiga, perbuatan. Itu berbicara tentang tindakan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Apakah hidup kita memberi berkat atau justru melukai sesama? Semuanya harus kita periksa, semuanya harus kita perbaiki. Namun kita juga perlu sadar bahwa memperbaiki diri dengan kekuatan sendiri adalah sesuatu yang mustahil. Tanah liat tidak bisa membentuk dirinya sendiri menjadi bejana yang indah. Ia hanya bisa menjadi sesuatu yang indah bila berserah penuh di tangan tukang periuk. Demikianlah juga kita. Hidup kita baru saja diperbaiki bila kita benar-benar menyerah di hadapan Tuhan, membiarkan tangannya bekerja dan menaati suaranya. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berubah, tetapi kita harus bersedia memberi diri untuk dibentuk. Ada seorang pemilik rumah yang setiap musim hujan selalu menghadapi masalah. Atap rumahnya bocor di beberapa titik. Setiap kali hujan turun, air menetes di ruang tamu dan kamar tidur. Apa yang ia lakukan? Ia tidak pernah benar-benar memperbaikinya. Ia hanya menaruh ember untuk menampung air. Setiap kali hujan, ia memindahkan ember ke sana ke sini. Masalahnya tidak selesai, hanya ditutupi sementara. Bertahun-tahun ia hidup seperti itu, sampai suatu hari atap rumahnya benar-benar rusak parah dan sebagian bangunannya roboh karena keropos. Saudara, bukankah hidup kita sering kali seperti itu? Kita tahu ada kebocoran dalam hidup kita, sikap yang salah, langkah yang menyimpang, perbuatan yang jahat, tetapi kita hanya menutupinya sebentar. Kita menunda memperbaikinya sungguh-sungguh. Akhirnya kerusakan itu semakin parah dan menimbulkan kehancuran. Tetapi bila sejak awal kita memperbaikinya dengan benar, maka rumah itu akan tetap kokoh. Demikianlah hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan kita, bukan menunda atau sekedar menutupi. Karena itu,
marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan serius. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman. Bila ada tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kasih Kristus, mari kita ubah. Bila arah hidup kita menjauh dari firman Tuhan, mari kita kembali ke jalannya. Bila perbuatan kita merugikan orang lain, mari kita perbaiki dan belajar untuk memberkati. Itulah tanda pertobatan sejati, hidup yang berubah nyata, hidup yang diperbarui oleh Roh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar 3 hal penting. Pertama, Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Kita adalah tanah liat di tangannya. Kedua, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berbalik. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan ketiga, Tuhan menuntut tindakan nyata, memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita. Hari ini, mari kita jangan menunda lagi. Serahkanlah hidup kita sepenuhnya ke tangan Sang Tukang Periuk. Biarlah Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang indah, berharga dan berguna bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah tukang periuk dan kami hanyalah tanah liat. Bentuklah hidup kami kembali. Ajar kami memperbaiki tingkah, langkah dan perbuatan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.